Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dion Arya Guna dengan NIM 2514070015 dari PGMBA. Kali ini saya akan menjelaskan soal-soal mengenai geometri bangun ruang, kesejaran dan kesebangunan, satuan jarak, waktu, volume dan berat, jarak, kecepatan, luas dan debit, penyajian data, serta ukuran pemusatan data. Langsung saja, pada soal pertama, sebuah wadah berbentuk tabung dengan jari-jari 35 cm dan tinggi 90 cm akan diisi dengan cairan pupuk hingga terisi sepertiganya. Berapa volume dari wadah tersebut yang tidak terisi cairan pupuk? Untuk langkah pertama kita akan mencari volume tabung. Kita menggunakan MOS V R kuadrat dikali T. Untuk R-nya sendiri adalah 35 yang dikuadratkan akan menjadi 1225. Karena 1225 adalah kelipatan 7, maka kita dapat membaginya dengan 7. Kita menggunakan V22 per 7, sehingga 1225 dibagi dengan 7, hasilnya 175. Kita kalikan 22 dikali 175 dikali 90, hasilnya adalah 346.500 cm3. Karena yang ditanyakan adalah volume yang tidak diisi dengan cairan, yang diisi cairan sendiri adalah sepertiganya, maka kita akan mencari dengan cara 2 per 3 dikali dengan 346.500. Dapat kita bagi 346.500 dibagi 3, hasilnya 2 dikali 115.500, hasilnya adalah 231.000 cm3. Maka volume dari tabung yang tidak diisi cairan pupuk adalah 231.000 cm3. Soal selanjutnya, geometri bangun ruang. Andi senang mempersiapkan kado untuk temannya berupa sepasang sepatu yang dibungkus dalam kotak dengan panjang 56 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 42 cm. Agar terlihat menarik, Andi ingin membungkus kotak sepatu tersebut dengan kertas kado. Karena Andi hanya ingin kado tersebut terbungkus tanpa ada kertas yang berlebih atau kurang, berapa luas kertas kado yang diperlukan Andi? Dapat diketahui bahwa panjangnya adalah 56 cm, lebar 30, dan tinggi 42 cm. Yang menjadi pertanyaannya adalah luas kertas kado yang dibutuhkan, atau kita sebut dengan luas permukaan dari balok. Maka rumus dari luas permukaan balok adalah 2 dalam kurung dikali P panjang kali lebar ditambah 4 ditambah panjang dikali T ditambah lebar dikali T. Maka kita substitusikan 2 dikali dengan dalam kurung 56 dikali 30 ditambah 56 dikali 42 ditambah dengan 30 dikali 42. Hasilnya adalah 2 dalam kurung dikali dalam kurung 1680 ditambah 2352 ditambah 1260. Maka hasilnya 2 dikali dengan 5292 dengan hasil akhir 10.584 cm persegi. Jadi, luas kertas kado yang dibutuhkan Andi adalah 10.584 cm kuadrat. Soal selanjutnya. Sebuah balon berbentuk bola diisi dengan gas helium hingga diameternya mencapai 47 cm. Berapa luas permukaan balon tersebut? Maka penyelesaiannya sudah kita ketahui bahwa diameternya 47 cm. Dengan yang ditanya adalah luas permukaannya. Maka rumus dari luas permukaan, karena yang diketahui adalah diameter, maka kita menggunakan rumus V dikali D kuadrat. Maka diameternya yang dikuadratkan 47 dikali 47, hasilnya 2209. Karena 2209 bukanlah kelipatan 7, maka kita menggunakan V 3,14.
Hasilnya 3,14 dikali 2209 dengan hasil akhir 6936,26 cm kuadrat. Soal selanjutnya. Sebuah kerucut memiliki jari-jari lingkaran 8 cm dan volume 1344 cm kubik. Berapa tinggi kerucut tersebut? Penyelesaiannya, sudah kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 8 cm dan volumenya 1344 cm kubik. Yang ditanya adalah tinggi kerucut. Untuk rumus volume kerucut sendiri adalah sepertiga dikali dengan VR kuadrat dikali dengan T. Karena yang kita mencari adalah T, kita substitusikan juga volume pada rumus sehingga menjadi 1344 cm kubik sama dengan sepertiga dikali 3,14 dikali dengan 8 kuadrat. Karena hasil dari 8 kuadrat adalah 64, bukanlah kelipatan 7, maka kita menggunakan V 3,14. Sehingga 3,14 dikali 64 sama dengan 1344 cm kubik dikali dengan 296,96 per 3 T dikali T. Untuk mempermudahnya, maka kita pindahkan per 3 itu ke ruas bagian kiri sehingga berubah simbol menjadi 1344 dikali 3 sehingga hasilnya adalah 4032. Lalu kita pindahkan juga 200,96 ini ke ruas kiri sehingga 4032 dibagi dengan 200,96. Hasilnya adalah 20 sama dengan tinggi. Jadi tinggi dari kerucut tersebut adalah 20 cm. Soal selanjutnya. Ren ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan jarak seperti gambar di samping. Ren ingin mengukur lebar sungai dari tongkat sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Sudah kita ketahui bahwa panjang AD adalah 4 meter, panjang DC adalah 6 meter, dan panjang AB adalah 8 meter. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan titik pohon dengan E dan lebar sungai dengan X. Segitiga ABE sama dengan segitiga DCE karena sudut AEB sama dengan sudut DEC dan kedua segitiga tersebut memiliki sudut siku-siku. Karena semangun, maka langsung saja kita cari dengan X per X tambah 4 sama dengan 6 per 8. Kita sederhanakan, X per X tambah 4 sama dengan 3 per 4. Kita kalikan silang, 4X sama dengan 3 dalam kurung X tambah 4. Maka hasilnya adalah 4X sama dengan 3X tambah 12. Maka hasil dari X adalah 12. Jadi lebar sungai tersebut adalah 12 meter. Perhatikan gambar di samping ini. Nilai Y adalah, karena penyelesaiannya adalah karena kita sudah mengetahui sudut EAH sama dengan 112 derajat, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. EAH ditambah 4A ditambah BAE sama dengan 180 derajat. 180 derajat adalah sudut berpelurus. Sehingga 4E ditambah 112 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan luas sehingga 180 kita kurangkan dengan 112. Hingga hasilnya 4Y sama dengan 68. Kita pindahkan lagi 4 ke ruas kanan sehingga 68 dibagi dengan 4. Hasilnya Y sama dengan 17 derajat. Nilai Y adalah 17 derajat. Soal selanjutnya, seorang pedagang sembako memiliki 3 karung gula yang berbeda ukuran karung.
pertama 25 kg, karung kedua 1825 kg DAG atau dekagram, dan karung ketiga 23.250 gram. Pedagang akan membagi gula tersebut ke dalam kantong berukuran 5 hektogram. Berapa banyak kantong yang didapatkan? Penyelesaiannya sudah kita ketahui, masing-masing karung tersebut yang secara berurutan 25 kg, 1825 dekagram, dan 23.250 gram. Yang ditanya adalah banyak kantong yang didapatkan, sehingga kita samakan satuan dari karung-karung tersebut ke dalam hektogram. Sehingga 25 kg sama dengan kita kalikan dengan 10, sehingga hasilnya 250 hektogram. 1825 dekagram kita kalikan dengan 0,1 sama dengan 182,5 hektogram. Dan 23.250 gram kita kalikan dengan 0,01 sehingga hasilnya 232,5 hektogram. Kita jumlahkan seluruhnya. Seluruh dari satuan yang sudah kita samakan, hasilnya adalah 665 hektogram. Untuk mencari berapa banyak kantong yang kita dapatkan, maka hasil dari 665 hektogram kita bagi dengan 5 hektogram, sehingga 665 kita bagi 5, hasilnya 133. Maka banyak kantong yang didapatkan adalah 133 kantong. Soal selanjutnya, sebuah tali dipotong menjadi 3 bagian. Bagian pertama 2 meter 40 cm, bagian kedua 18 desimeter, dan bagian ketiga panjangnya 34 cm. Lebih panjang dari tali kedua. Tentukan panjang tali sebelum dipotong dalam bentuk meter. Penyelesaiannya, samakan semua tali dalam bentuk cm. Tali pertama adalah 2 dikali 100 ditambah 40 sama dengan 240 cm. Lalu selanjutnya tali kedua 18 kita kali 10, hasilnya 180 cm. Dan tali ketiga 180 ditambah 34 sama dengan 214 cm. Maka kita jumlahkan total keseluruhannya 240 ditambah 180 dan ditambah 214 sama dengan 634 cm. Kita ubah ke meter. 634 dikali 0,01 sama dengan 6,34 meter. Jadi panjang tali sebelum dipotong adalah 6,34 meter. Soal selanjutnya, jarak kota A ke kota B adalah 180 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 6 dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, bus berhenti selama 30 menit, lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan seperempat lebih lambat dari kecepatan semula. Pukul berapa bus tiba di kota B? Penyelesaiannya, jarak awal yang merupakan, karena rata-ratanya adalah 60 km per jam, kita masukkan 60, kita kalikan dengan berapa lama bus sudah menempuh jarak, yaitu 1,5 jam. Hasilnya adalah 90 km. Sisa jarak tersebut yang 180 km kita kurangkan dengan 90 km, sehingga sisa jarak yang belum ditempuh oleh bus adalah 90 km. Kecepatan setelah istirahatnya dapat kita ketahui dari 3/4 dikali 60, sehingga karena bus mengalami penurunan seperempat, maka kecepatan setelah istirahat adalah 45 km per jam. Maka waktu yang tersisa adalah 90 dibagi 45 sama dengan 22 jam. Sehingga pukul bus untuk tiba adalah pukul 6 ditambah dengan 1,5 ditambah 0,5 ditambah 2 jam sama dengan pukul 6 ditambah 4 jam, hasilnya adalah pukul 10. Jadi bus akan tiba di kota B pada pukul 10. Soal selanjutnya, dua kota A dan kota B berjarak 300 km. Sebuah bus berangkat dari kota A menuju kota B pukul 5 dengan kecepatan 60 km per jam.
Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, bus berhenti selama 30 menit. Kemudian bus melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 3/4 dari kecepatan semula. Berapa jarak bus dari kota A pada pukul 10? Yaitu jarak tempuh pertama adalah 60 kali 2 sama dengan 120 km. Bus bergerak kembali pada jam, yaitu jam pukul 5 ditambah 2 jam ditambah 30 menit. Hasilnya adalah bus bergerak kembali pada pukul 7.30. 7.30 menuju 10 berselisih dengan 2,5 jam. Sehingga kecepatan setelah berhenti adalah 3/4 kali 60 sama dengan 45 jam. Maka total jarak yang ditempuh bus setelah pada saat pukul 10 adalah 120 ditambah 45 dikali 2,5 sama dengan 120 ditambah 112,5. Hasilnya adalah 232,5 km. Jadi jarak yang sudah ditempuh bus dari kota A pada saat pukul 10 adalah 232,5 km. Soal selanjutnya. Berikut adalah diagram hasil penjualan minuman, soda, dan jus dalam bentuk botol dari sebuah toko dari bulan Agustus hingga November. Pertanyaannya adalah selisih dari penjualan soda tertinggi dan terendah berdasarkan diagram di samping. Selisih penjualan soda tertinggi yaitu bulan Oktober dan terendah yaitu bulan September adalah, karena sudah ada datanya maka langsung saja yang tertinggi 382 kita kurangkan dengan yang terendah 150, hasilnya 232 botol. Soal selanjutnya. Berikut adalah diagram dari data mahasiswa jurusan PKMI di Universitas X yang mengikuti lomba olahraga dalam rangka 17 Agustus. Jika seluruh mahasiswa berjumlah 720 orang, tentukan banyak mahasiswa yang tidak mengikuti lomba dan persentase lomba yang paling banyak diikuti. Untuk menjawab yang pertama, mahasiswa yang tidak ikut lomba, sudah diketahui bahwa yang tidak ikut lomba berada di 10 derajat. Sehingga untuk mengetahui berapa jumlah yang tidak mengikuti, kita kalikan 10/360 kita kali dengan 720. 10/360 dapat disederhanakan menjadi 1/36, lalu kita kalikan dengan 720 hingga hasilnya 20. Sehingga mahasiswa yang tidak ikut lomba adalah 20 orang. Lalu untuk mencari persentase lomba yang paling banyak diikuti adalah karena yang diketahui paling banyak adalah 150 yaitu lomba badminton, maka langsung saja 150/360 kita kalikan dengan 100% karena kita sedang mencari persen, sehingga hasilnya adalah 41,67%. Soal selanjutnya. Berikut adalah jumlah pemancing yang datang ke kolam pancing Galatama 14 hari terakhir, yaitu terdiri dari 13 orang, 32, 12, 22, 25, 21, 45, 26, 11, 19, 20, 21, 12, 10, 15, dan 20. Berdasarkan data di atas, berapakah rata-ratanya? Rata-rata sendiri adalah mean. Maka untuk mencari mean, yang kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh data yang ada dan membaginya dengan banyak data yang ada. Maka kita jumlahkan seluruh dari data tersebut hingga hasilnya 324. Karena banyaknya adalah 16, maka kita bagi dengan 16. Sehingga 324 kita bagi dengan 16. Hasilnya 20,25. Jadi rata-rata dari jumlah pengunjung kolam pancing Galatama adalah 20,25 orang. Soal selanjutnya soal terakhir. Sebuah perusahaan elektronik memperkerjakan 20 orang karyawannya untuk membagikan masing-masing 60 brosur di sekitar pusat kota Y
Saat para karyawan sudah kembali, dapat diketahui masing-masing tidak dapat membagikan seluruh brosurnya. Berikut adalah data brosur yang sudah dibagikan dari masing-masing karyawan. Yaitu 20, 30, 40, 34, 23, 21, 20, 40, 44, 22, 23, 21, 44, 23, 21, 21, 34, 21, 34, dan 21. Yang ditanya adalah modus dari data di atas. Maka penyelesaiannya, sebelum itu, modus sendiri adalah data yang paling sering muncul dalam suatu data atau kumpulan data. Sehingga kita urutkan dari yang terkecil serta tentukan banyak masing-masing data. Untuk mempermudah, langsung saja kita bentuk dalam bentuk tabel. Karena 20 brosur yang dibagikan ada 2 karyawan, 21 brosur ada 6 karyawan, 22 brosur ada 1 karyawan, 23 brosur ada 3 karyawan, 30 brosur ada 1 karyawan, 34 brosur ada 3 karyawan, dan 44 brosur ada 5 karyawan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa bagian kanan pada tabel merupakan frekuensi yang paling tinggi adalah 6, sehingga 6 itu adalah modus atau data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Maka modus dari data karyawan tersebut adalah 21 brosur dengan banyak 6 karyawan. Segitu saja dari penjelasan soal-soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.